Assalamualaikum Bu Fitri ya. Apa kabarnya nih siang hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, kayaknya kalau aku lihat dari face-nya Bu Fitri ya nih, seperti ada yang mau dibicarakan nih siang hari ini ya. Iya Ibu betul, saya mau cerita sedikit nih ke Bu Indah tentang permasalahan yang saya alami gitu Bu. Gimana nih ceritanya nih kalau boleh tahu nih? Jadi gini Bu, tadi saya masuk ke kelas, terus Mhm, anak-anak tuh kurang excited gitu sama materi yang saya ajarin. Tapi mereka mhm, nggak banyak nanya, mereka juga lebih banyak diam, pasif mhm, di mhm, kelas. Terus juga ketika tadi tuh kan sempat tuh saya kasih puisis kan, karena saya mhm, lihat kok mhm, anak-anak aktif banget gitu ya Bu. Saya kasih puisi setelah setelah apa mereka isi puisi, mereka malah beberapa ada yang main game gitu. mhm, Pas saya mhm, tanya mhm. kenapa, itu Bu kurang menarik materinya Hmm, gitu, kurang seru hmm, gitu kata mereka. Aduh langsung saya sedih banget gitu. tuh. Oh, jadi tadi ketika pembelajaran Bu Fitria merasakan ada sesuatu yang gimana gitu ya, yang bikin Bu Fitria sedih, terus melihat anak-anak tuh jadinya seperti nggak connect gitu ya sama materi pembelajaran Bu Fitriah ya. Gitu. Jadi kelas jadi Iya, seakan nggak nyaman ya, jadinya kalau pembelajaran kayak gitu ya. Hmm. iya benar Ibu. Terus nih, tujuan pertemuan kita nih yang pertama apa nih Bu Fitriah nih? Hmm, saya pengen tahu gitu ya alasan mereka tidak tidak aktif, mereka Mhm, pasif di kelas. Terus mhm, apa ya, bisa nggak ya gitu saya menemukan cara-cara supaya anak itu next itu nggak kayak gini lagi gitu, mhm, mereka mhm. bisa aktif di kelas gitu Bu. Oke, oke. Jadi tujuan pertemuan kita siang hari ini Bu Fitri pengen sekali ingin menemukan cara-cara nanti untuk kedepannya di pembelajaran kelas bersama anak-anak bisa lebih menyenangkan lagi dan anak-anak bisa lebih mudah lagi connect akan materinya. Gitu ya Bu Fitri ya? Iya iya benar Bu Indah. Oke, luar biasa sekali nih Bu Fitria nih. Bu Fitria merasakan ada hal yang dirasa kurang dalam proses pembelajarannya, terus ingin memperbaiki. Kira-kira kalau boleh saya tahu Bu Fitria, apa nih yang mau diperbaiki nih Bu Fitria? Hmm, materinya Bu, jadi saya harus menemukan materi apa nih yang menarik buat anak murid saya gitu Bu. Jadi Bu Fitra ingin. Percuma karena gini Bu, kalau misalnya saya sudah menyiapkan materi Mhm, sedemikian menarik gitu ya mhm, Bu ya, dengan media pembelajaran yang menarik, saya mhm, tambahin kuisis juga gitu, mhm, tapi tetap kalau misalnya anak memang tidak suka atau tidak minat dengan materi mhm, tersebut, ya tidak akan aktif pembelajaran, tidak akan tektok gitu Bu. mhm, mhm, mhm. Jadi Bu Fitra ingin meningkatkan pengembangan potensi diri Bu Fitria dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu ya. Kalau boleh aku singgung nih seperti itu kan gitu. Betul betul Binda, Mm, betul. mm, mm. Nah, kalau begitu menurut Bu Fitria nih, ukuran keberhasilan proses pembelajaran itu yang seperti apa sih Bu Fitria? Hmm, keberhasilan proses pembelajaran itu ketika kita menyampaikan materi dan materi tersebut tuh kena gitu buat anak gitu, diminati, mereka suka, dan akhirnya Hmm. mereka otomatis akan aktif di pembelajaran tersebut karena mereka minat, Hmm, 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 hmm. mereka butuh atau mereka tuh suka dengan materi tersebut begitu Bunda. Oke deh. Jadi ukurannya kalau boleh aku simpulkan jadi antara Bu Fitria dengan anak-anak tuh tektok gitu ya. Ada komunikasi gitu ya. Nah, itu dikatakan proses pembelajaran yang berhasil menurut Bu Fitria gitu ya. Iya Terus iya betul Bu. berarti selama ini nih kesulitan-kesulitan yang sudah Bu Fitria
hadapi atau Bu Fitria temukan itu dalam proses pembelajaran itu apa aja tuh Bu Fitria? Kesulitan itu satu, sulit menemukan materi yang diminati anak. Mhm. Lalu yang kedua, menyajikan materi sedemikian rupa supaya menarik minat siswa gitu. Itu sih. Oh, tadi Bu Fitria katakan bahwasannya Bu Fitria sulit menemukan materi yang menyesuaikan minat anak, gitu ya. Nah, Iya. bagaimana tuh Bu Fitria kok bisa itu terjadi tuh? Mungkin mungkin sini ya Bu ya. Kayaknya karena saya itu memang tidak belum belum saya belum melakukan asesmen awal di kelas tersebut tentang materi-materi yang akan kita bahas di kelas tersebut gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya selalu melakukan hak itu gitu. Karena kan saya kan ngajar BK ya Bu. Nah BK itu kan nggak ada modul ajar yang khusus gitu Bu. Jadi kita itu memberikan materi atau memberikan informasi kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ketika memang saya tidak tahu kebutuhan mereka, nah makanya itu dia salah itu saya ngasih materinya itu salah gitu. Jadi tidak sesuai dengan minat mereka. Harusnya saya itu bikin asesmen awal dulu buat siswa di kelas tersebut gitu. Jadi mereka bisa ngeranking materi-materi mana saja yang menurut mereka penting dan mereka butuhkan di kelas itu gitu Bu Indah. Oh, oke oke deh. Jadi tadi Bu Fitria mengatakan kepada saya yang pertama itu seharusnya Bu Fitria melakukan tes diagnostik awal ya pada anak-anak ya. Iya iya benar Se- Bu Indah. Seberapa penting Bu Fitria bagi Bu Fitria tentang tes diagnostik ini untuk dilakukan di awal pembelajaran? Saya sangat penting gitu. Karena kalau saya tidak melakukan itu akhirnya kan ini kelas jadi nggak kondusif gitu, kelas jadi pasif, mereka banyak yang diem atau mereka malah asik sendiri. Oke deh kalau begitu. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang kesulitan Bu Fitria yang ditemukan di lapangan ya. Terus sudah membicarakan juga pentingnya tes diagnostik. Nah, pastinya saya yakin nih, selain kesulitan yang Bu Fitria hadapi, Bu Fitria pastinya sudah memiliki beberapa kekuatan-kekuatan nih yang sudah pernah Bu Fitria upayakan pada proses pembelajaran. Kira-kira kekuatan-kekuatan itu apa nih yang sudah Bu Fitria lakukan? Kekuatan saya itu, oh ini, saya bisa memberikan menyajikan media pembelajaran yang menarik gitu. Jadi selama ini saya mau menggunakannya Canva gitu, karena kan menurut saya Canva itu kan lebih colorful, lebih banyak animasinya, lebih banyak gambarnya gitu. Jadi benar-benar nggak terlalu formal gitu. Buat anak tuh enak kan kuisis pada materi pembelajaran saya di kelas tersebut di kelas gitu Bu. Nah itu dia kekuatan saya sih Bu, media pembelajaran sama jadi menyajikan materi itu menarik ditambahin sama kuisis gitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Fitria kekuatan yang sudah Bu Fitria upayakan dari mulai PPT terus Canva gitu kan, kemudian juga diselingi dengan kuisis itu saya rasa sudah luar biasa sekali itu untuk dijadikan kekuatan yang sudah Bu Fitria upayakan. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Fitria, dari kekuatan-kekuatan yang sudah Bu Fitria upayakan tersebut, kalau kita rank gitu ya, kita beri skala dari 1 sampai 10. Menurut Bu Fitria sudah ada di posisi berapa kira-kira? Menurut saya di skala nomor 6. Skala 6. Oh, pastinya kalau menurut saya mas skala 6 itu sudah lumayan ya, sudah lumayan. Tetapi memang perlu kita tingkatkan ya Bu Fitria ya untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Kalau mau ditingkatkan nih, Bu Fitria mau menuju ke posisi angka berapa nih kira-kira? Saya mau di angka 9.
Wow, keren, luar biasa sekali Bu Fitria. Bu Fitria akan mau menuju ke posisi angka 9. Nah, untuk menuju ke posisi 9 nih Bu Fitria, tentunya akan ada rencana aksi yang akan Bu Fitria lakukan dong ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Fitria, rencana-rencana apa nih yang akan Bu Fitria lakukan? Oh, ya ini Bu, saya mungkin akan melakukan tes diagnostik awal itu Bu di kelas itu. Jadi nanti saya bersama siswa kita bersama-sama menyepakati materi-materi mana saja yang akan kita bahas di Mm-mm. 1 tahun pembelajaran ini gitu. Mm-mm. Oke deh, keren tuh. Pertama, Bu Fitria akan melakukan tes diagnostik, kemudian eh, membuat materi-materi ya, beberapa materi-materi selama setahun dan share mungkin ya nanti ya ke peserta didik gitu ya atau ke siswa gitu dan mereka nanti memberikan peminatan mana materi yang akan mereka inginkan dan Bu Fitria mengupayakan materi itu untuk diberikan sebaik mungkin gitu ya Bu Fitria ya. Oke deh. Iya benar Bu. Kira-kira kapan nih Bu Fitri akan coba dilakukan rencana aksinya? Minggu depan Bu, hari Selasa. Karena jadwal hari Selasa itu masuk ke kelas tersebut. Siap-siap minggu depan. Hari Selasa berarti untuk menuju ke hari Selasa, Bu Fitri masih ada beberapa waktu untuk persiapan itu ya. Oke deh kalau Iya gitu. Bu. Eh, Setelah rencana pastinya kan kita membutuhkan komitmen ya Bu Fitria ya agar semua apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik itu kan sesuai dengan harapan kita. Gimana nih komitmen Bu Fitria terhadap rencana aksi Bu Fitria? Hmm. Komitmen saya, jadi saya itu tidak hanya melakukan tes diagnostik ini di kelas tersebut, tapi juga di semua kelas yang saya pegang. Mhm. Mungkin saya juga bisa sharing ini ke rekan sejawat saya sama Mapel BK agar kita sama-sama membuat tes diagnostik awal untuk kelas-kelas yang kita pegang gitu. Oke deh. Jadi Bu Fitra menginginkan bukan hanya satu kelas saja yang Bu Fitra pegang diperlakukan seperti apa yang Bu Fitra inginkan ya. Jadi semua kelas yang Bu Fitra pegang, Bu Fitra menginginkan semuanya pun mendapatkan rencana-rencana yang akan Bu Fitra lakukan. Gitu ya Bu Fitria ya? Oke, ih Iya keren benar. banget deh Bu Fitria. Terus kira-kira nih untuk membantu Bu Fitria agar konsisten nih dalam berkomitmen, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Bu Fitria? Oh, ada teman saya, Bu, sesama rekan BK juga. Kebetulan. Mhm. Saya akan meminta bantuan dia juga, Bu. Oke deh. Kapan nih kira-kira udah mau bekerja sama dengan sama temen nih? Besok mungkin Bu hari Jumat, Bu. Oke, siap ya. Besok dilakukan, terus kemudian dijalankan rencana aksinya. Terus ya saya berharap nih Bu Fitria akan bisa melaksanakan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi dan komunikasi di kelas dan materi pembelajaran menjadi TikTok ya sama anak-anak ya Bu Fitria ya. Bu Fitria, Iya, Bu. ngomong-ngomong gimana nih setelah pembicaraan kita hari ini perasaannya nih? Lega sih, Bu. Saya juga senang gitu. Akhirnya tahu gitu solusi yang harus saya lakukan untuk permasalahan yang saya alami yang sebenarnya itu juga muncul dari diri saya sendiri atas bantuan Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah. Duh, terima kasih kembali Bu Fitria. Saya juga berharap ke depannya pembelajaran akan lebih baik lagi. Dan saya tunggu loh kabar baiknya untuk selanjutnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita bertemu lagi nih untuk membicarakan bagaimana nih perkembangan-perkembangan dari rencana aksi Bu Fitria. Oke? Oke Bu Indah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Fitria untuk waktunya dan sukses selalu ya Bu Fitria dan tetap semangat. Oke Bu Fitria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah.